Di antara kewajiban seorang wanita yang sangat penting yaitu kewajibannya terhadap anak-anaknya. Kewajiban dia untuk mencurahkan kasih sayang, membina dan mendidiknya, mengarahkannya kepada yang baik, menanamkan akidah yang benar kepada anak-anaknya. Di dalam surah An-Nisa ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan pada kalian terhadap anak-anak kalian. Di surah An-Nisa ayat 11 Allah wasiatkan kalian kepada anak-anak kalian. Apa maksudnya? Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama ahli tafsir, menjelaskan maksud ayat ini. Hai kedua orang tua, kata beliau, ketahuilah wahai kedua orang tua, anak-anak kalian adalah titipan Allah pada kalian. Litaqumu bimasalihihim ad-diniyah wad dunyawiyah, agar kalian mengurus kemaslahatan anak-anak kalian itu, baik maslahat agama maupun maslahat duniawiyah. Maslahat agama apa? Mengajarkannya akidah, mengenalkannya kepada Allah, mengenalkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenalkannya kepada Islam, sehingga anak ini tumbuh besar memiliki pondasi yang kuat, bisa istiqamah, bisa kokoh memegang agamanya. Akidah itu, ibu-ibu semuanya, kalau tidak tertanam kuat dan kokoh, maka tidak mustahil kelak apabila ditiup oleh badai syubhat, maka dia akan bisa menyimpang, goyah, bahkan bisa berbalik ke belakang menjadi murtad. Kenapa? Karena tidak memiliki akidah yang kokoh. Mungkin ibu-ibu tahu ya, sekarang yang lagi rame kan, seorang pendeta yang dahulunya asalnya malah seorang ustadz, ya kan, guru agama di pesantren. Ibu-ibu mungkin mengikuti berita pendeta yang menghujat ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, siapa yang menyangka? Dahulunya malah dia mengajar agama di salah satu pesantren, tetapi karena tidak kokoh akidahnya, prinsipnya, maka akhirnya goyah ketika syubhat datang. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan dan semoga Allah meneguhkan kita di atas agamanya. Maka wajib kedua orang tua berdasarkan ayat ini, kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, untuk memenuhi, mengurus kebutuhan kemaslahatan agama sang anak dan dunianya. Kemaslahatan agamanya tadi mengajarkan akidah dan mengajarkan cara beribadah kepada Allah. Yang pertama tentunya salat. Ajarkan anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis-shalah fi sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk salat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Sebelum 7 tahun sudah boleh diperintahkan, sudah boleh diajak dan diajar. Tetapi ketika sudah berumur 7 tahun harus diperintahkan, karena dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan, sudah paham perintah, wajib atau tidaknya, sudah bisa ditanamkan itu. Makanya usia 7 tahun itu usia sekolah, karena sang anak dianggap sudah mampu untuk menerima. Wadribuhum lil ashir, dan pukul anak kalian itu kalau tidak mau sholat pada umur 10 tahun. Ini kewajiban siapa? Kewajiban orang tua, kewajiban ibu bapak,
Hanya saja sang bapak kan sering keluar, kesibukan dan tugas serta tanggung jawab dia. Pagi dia pergi bekerja sampai sore. Bahkan kadang malam masih ada urusan yang lain-lainnya dengan tetangga, dengan masyarakat dan segala macamnya. Siapa lagi yang akan bertanggung jawab dan bertugas? Tentu yang di rumah ra'iyah, yang kata Nabi SAW tadi, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun. Wanita itu di rumah suaminya adalah pemimpin ketika suaminya tidak ada, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Kemudian As-Sa'di rahimahullahu ta'ala melanjutkan, maslahat dunia apa? Memberikan dia pakaian yang layak menutup aurat, memberikan dia makan yang halal, memberikan dia tempat tinggal yang halal. Ini juga tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Nah, ini bapaknya lagi. Mengajarkan dia perkara-perkara ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia mereka. Fatu'allimunahum wa tu'addibunahum wa takuffunahum anil mafasid. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, maka kalian wajib mengajarkan mereka, mendidik mereka dan mencegah mereka dari kerusakan-kerusakan. Wa ta'murunahum bi ta'atillah wa mulazamati taqwa. Kalian wahai kedua orang tua wajib memerintahkan anak-anak kalian untuk senantiasa taat kepada Allah, senantiasa bertakwa, alad dawam, terus menerus diajarkan. Jadi mengajar anak itu tidak terputus. Bahkan Rasulullah SAW sudah menikah putrinya, tetap diberinya bimbingan, tetap diberinya pengajaran. Beliau ajak mereka, beliau nasihati, karena ikatan dengan orang tua tidak akan pernah putus. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dari api neraka, dan jaga juga keluarga kalian. Keluarga di sini termasuk anak-anak. Maka termasuk wanita, wajib dia menjaga anak-anaknya dari api neraka. Jaga mereka dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Saudari wanita muslimah, ibu-ibu, akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak adalah wasiat yang Allah wasiatkan kepada orang tua berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 11 tadi. Yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian. Apa maksudnya wasiat di sini? Kewajiban untuk mengurus urusan agama dan dunia, kemaslahatan agama dan dunia sang anak. Wa amma an yudayyi'uha, adapun apabila orang tua menyia-nyiakan wasiat Allah itu, fayastahiqqu bidzalikal wa'id wal iqab, maka kedua orang tua itu berhak mendapatkan ancaman dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.